Ada satu momen yang hampir semua orang pernah alami. Awal bulan, gaji baru saja masuk ke rekening. Ketika membuka aplikasi mobile banking, saldo terlihat cukup besar. Rasanya lega. Semua terlihat baik-baik saja. Tagihan masih belum jatuh tempo, kebutuhan masih terasa terkendali. Dan kita mulai berpikir bahwa bulan ini mungkin akan sedikit lebih ringan dari bulan sebelumnya. Beberapa hari pertama biasanya berjalan dengan cukup tenang. Kita membeli beberapa kebutuhan, mungkin makan di luar sekali dua kali, atau membeli sesuatu yang sudah lama ingin dibeli. Semua terasa normal, tidak ada yang terlihat berlebihan. Namun, waktu terus berjalan. Seminggu berlalu, lalu 2 minggu, dan tanpa benar-benar disadari, saldo di rekening mulai perlahan menurun. Awalnya mungkin tidak terlalu terasa, tetapi suatu hari ketika kita membuka kembali aplikasi mobile banking, saldo yang tadi terasa cukup mulai terlihat jauh lebih kecil. Dan pada akhirnya muncul satu pertanyaan yang sering membuat banyak orang berpikir, uangnya sebenarnya habis kemana? Padahal rasanya tidak membeli sesuatu yang terlalu besar. Padahal rasanya pengeluaran juga tidak terlalu berlebihan. Namun entah bagaimana, sebelum akhir bulan tiba, uang yang tadinya terasa cukup mulai terasa menipis. Banyak orang merasa uangnya habis terlalu cepat, padahal yang sebenarnya terjadi adalah uang tersebut habis sedikit demi sedikit. Gaya hidup yang perlahan naik, seringkali kita tidak menyadari bahwa gaya hidup kita perlahan berubah. Dulu mungkin kita terbiasa makan di rumah. Sekarang kita mulai lebih sering memesan makanan. Dulu mungkin kita jarang membeli kopi di luar. Sekarang membeli kopi terasa seperti kebiasaan kecil yang wajar. Dulu mungkin kita berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu. Sekarang banyak hal terasa jauh lebih mudah untuk dibeli. Perubahan ini biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua terjadi perlahan, sedikit demi sedikit. Dan karena perubahan tersebut terasa kecil, kita sering tidak benar-benar menyadarinya. Namun, ketika semua pengeluaran kecil tersebut digabungkan, jumlahnya bisa menjadi jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Masalah keuangan sering tidak datang dari perubahan besar. Masalah keuangan biasanya datang dari perubahan kecil yang terjadi terus-menerus. Kemudahan menggunakan uang di zaman sekarang, menggunakan uang menjadi sangat mudah. Kita tidak perlu lagi membawa banyak uang tunai. Dengan satu klik di aplikasi, dengan satu swipe kartu, atau bahkan hanya dengan satu scan QR, transaksi bisa langsung selesai. Kemudahan ini memang membuat hidup menjadi jauh lebih praktis, namun di sisi lain, kemudahan ini juga membuat pengeluaran terasa jauh lebih ringan. Ketika menggunakan uang tunai, kita bisa melihat uang tersebut berkurang secara langsung. Namun ketika menggunakan aplikasi atau kartu, seringkali kita tidak benar-benar merasakan uang tersebut keluar. Akibatnya, pengeluaran bisa terjadi jauh lebih sering tanpa benar-benar terasa. Ketika uang menjadi semakin mudah digunakan, pengeluaran juga menjadi semakin mudah terjadi. Tidak memiliki batas pengeluaran. Banyak orang sebenarnya tidak memiliki batas yang jelas dalam menggunakan uang mereka. Selama masih ada saldo di rekening, mereka merasa semuanya masih aman. Masalahnya adalah, tanpa batas yang jelas, pengeluaran bisa dengan mudah berkembang tanpa disadari. Kita mungkin berpikir bahwa satu pengeluaran kecil tidak akan terlalu berpengaruh. Namun, ketika hal tersebut terjadi berulang kali, jumlahnya bisa menjadi cukup besar. Tanpa adanya batas yang jelas, uang akan selalu menemukan cara untuk habis. Jika uang tidak diberi batas, pengeluaran akan selalu menemukan cara untuk menghabiskannya. Tidak. Memisahkan uang kesalahan lain yang sering terjadi adalah semua uang disimpan di satu tempat. Gaji masuk ke satu rekening. Semua pengeluaran juga keluar dari rekening yang sama. Ketika semua uang berada di satu tempat, sangat sulit untuk benar-benar mengetahui berapa uang yang sebenarnya bisa digunakan. Tanpa disadari, uang yang seharusnya disimpan atau ditabung ikut terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, ketika akhir bulan tiba, tidak ada lagi uang yang tersisa. Ketika semua uang berada di satu tempat, seringkali kita tidak menyadari kapan uang tersebut benar-benar habis. Pada akhirnya, uang jarang habis karena satu keputusan besar. Sebagian besar waktu, uang habis karena banyak keputusan kecil yang terjadi setiap hari. Keputusan kecil yang terasa tidak terlalu penting. Namun, ketika keputusan tersebut terjadi, terus-menerus selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun, dampaknya bisa menjadi sangat besar. Memperbaiki kondisi keuangan seringkali tidak dimulai
dimulai dari perubahan besar. Seringkali semuanya dimulai dari kebiasaan kecil, dari cara kita melihat uang, dan dari cara kita menggunakan uang setiap hari. Kondisi keuangan seseorang jarang berubah dalam satu hari. Kondisi keuangan biasanya berubah dari kebiasaan kecil yang dilakukan. Jika kamu ingin memperbaiki kondisi keuanganmu, langkah pertama bukan selalu mencari penghasilan yang lebih besar. Seringkali langkah pertama adalah memahami bagaimana uang kita digunakan setiap hari. Karena ketika kita mulai memahami kebiasaan keuangan kita sendiri, kita juga mulai memiliki kendali yang lebih besar atas masa depan finansial kita. Jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang mindset finansial dan cara mengelola uang dengan lebih bijak, jangan lupa subscribe ke channel Mindset Finansial. Karena di channel ini kita akan terus membahas bagaimana kebiasaan kecil bisa membangun kehidupan finansial yang lebih stabil.